Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kandungan air dan udara serta pergerakannya di dalam tanah. Air dalam tanah. Secara fisik, air di dalam tanah berfungsi sebagai pelarut untuk mengikat partikel tanah yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap stabilitas struktur tanah. Sedangkan secara kimia, air dalam tanah berfungsi sebagai agen pengangkut unsur hara hingga diserap oleh akar tanaman. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kandungan air dalam tanah. Yang pertama itu bahan organik. Makin banyak bahan organik, maka makin banyak pula kandungan air tanah yang tersimpan. Karena bahan organik memiliki pori mikro yang banyak dibandingkan material tanah lainnya. Lalu yang kedua tekstur tanah, di mana makin padat tekstur tanah, maka kandungan air akan sedikit karena membuat kesulitan air untuk masuk ke dalam tanah. Yang ketiga ada kedalaman solum. Makin dalam solum, maka makin banyak pula air yang akan tersimpan. Yang terakhir itu ada senyawa kimiawi, baik senyawa alamiah maupun senyawa non-alamiah, mengandung gaya osmosis yang dapat membuat air turun ke bawah, sehingga makin banyak bahan kimiawi, maka kandungan air tanah akan semakin sedikit. Lalu terdapat kondisi kadar air dalam tanah. Ada 3 kondisi kadar air dalam tanah. Yang pertama itu kapasitas lapang, yang kedua titik layu sementara, yang ketiga titik layu permanen. Yang pertama, kapasitas lapang. Kapasitas lapang ini merupakan kondisi di mana gaya gravitasi dan gaya matriks itu sama sehingga udara mengisi pori mikro dan air mengisi pori meso. Lalu titik layu sementara, di mana titik layu sementara ini kondisi akar tanaman tidak dapat menyerap kandungan air tanah dalam beberapa waktu sehingga tanaman menjadi layu. Yang terakhir itu titik layu permanen di mana eh, tanaman tidak mampu lagi untuk menyerap air tanah sehingga tanaman akan layu dan berakhir mati. Lalu pergerakan air tanah. Terdapat 2 macam pergerakan air tanah. Yang pertama jenuh, yang kedua tidak jenuh. Pergerakan jenuh itu di mana seluruh pori-pori tanah sudah terisi penuh oleh air, sehingga air yang masuk akan turun ke bawah menuju pusat inti bumi. Yang sebaliknya, pergerakan air tanah tidak jenuh itu di mana air masih dapat mengisi pori-pori tanah yang tersedia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan air tanah. Yang pertama itu tekstur tanah, di mana makin pada tekstur tanah, maka pergerakan air ke bawah menuju pusat inti bumi akan melambat. Lalu pori tanah, makin banyak pori makro, maka air akan cepat untuk turun ke bawah. Sebaliknya, jika terdapat banyak pori mikro, maka air akan terikat dengan tanah dan untuk menuju ke bawah pergerakannya menjadi lambat. Yang ketiga itu ada kemantapan agregat tanah. Di mana kemantapan agregat tanah ini ketika agregat tanah lemah, maka akan mudah ditembus dan dihancurkan oleh air. Sehingga air akan cepat menuju pusat bumi. Sebaliknya, jika agregat tanah kuat, maka air akan kesusahan untuk menembus agregat tanah tersebut sehingga air tersimpan di dalam tanah. Lalu selanjutnya itu mengenai udara dalam tanah. Udara dalam tanah itu merupakan udara yang berada pada ruang pori tanah, berfungsi sebagai sumber kandungan O2, CO2, dan N2. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kandungan udara tanah. Itu yang pertama ada aktivitas biologi tanah, di mana aktivitas biologi tanah ini mencakup akar tanaman dan organisme serta mikroorganisme yang berada di dalam tanah. Sedangkan kecepatan pertukaran udara tanah dan atmosfer itu mencakup seperti struktur tanah, tekstur tanah, iklim, dan kedalaman tanah. Lalu ada 3 faktor yang mempengaruhi pembaharuan udara dalam tanah. Yang pertama itu proses difusi, yang kedua aliran massa gas,
Yang ketiga, air hujan. Proses difusi itu merupakan proses penyerapan yang berlangsung akibat adanya perbedaan tegangan antara tanaman dan tanah karena perbedaan konsentrasi unsur hara. Lalu, aliran massa gas. Aliran massa gas itu merupakan kondisi yang terjadi karena perbedaan tekanan total udara tanah dan udara atmosfer. Lalu yang terakhir itu ada air hujan. Air hujan memiliki kandungan O2 yang banyak sehingga dapat mempengaruhi komposisi udara yang ada di dalam tanah. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aidah, Aidah.